Give it to me like. Halo semuanya, selamat datang bersama saya Agnes Cecilia Sinaga Simanjorang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CSS beserta sintaks dan bagian-bagiannya. Nah, untuk pertama-tama kita harus tahu apa sih itu CSS, pengertian dan cara kerjanya bagaimana. CSS atau bisa kita sebut Cascading Style Sheet adalah sebuah bahasa program yang biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. Nah, CSS ini berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Nah, ibaratnya kalau kita dalam membuat bangunan rumah, HTML itu adalah pondasinya, sedangkan CSS itu adalah untuk hiasan. Ibaratnya cat lah dia. Untuk mempercantik dan memperindah bentukan rumah yang ingin kita buat. Nah, sintaks CSS itu terdiri dari 4, yaitu selector, declaration, property, and value. Nah, selector itu digunakan untuk memilih elemen HTML yang ingin di-style. Terdapat banyak selector juga yang bisa kita gunakan untuk mencari bagian dari HTML. Nah, kedua, declaration. Declaration ini adalah tempat untuk menulis style yang ingin diberikan, ditandai dengan kurung kurawal. Property adalah style yang ingin diberikan ke suatu selektor. Misalnya property color digunakan untuk memberikan warna teks. Lalu value adalah satuan nilai yang akan kita berikan kepada property. Nah, misalnya property color kita yang diberikan itu value-nya adalah red. Nah, contohnya ini tag P adalah sebagai selektor, ya, selektor. Tanda kurung karawal ini adalah declaration dan color ini adalah property dan red ini sebagai value. Nah, pada CSS style ada 3 cara untuk memanggilnya dan menggunakan CSS tersebut. Nah, yaitu pertama inline CSS yang berada di satu baris dengan kode HTML. Lalu internal CSS ditulis di tag head, external CSS ditulis di file terpisah. Nah, untuk inline CSS, cara penulisan kode CSS ini berada pada satu line dan sebaris dengan kode HTML. Untuk menulis kode selektor CSS ini, kita hanya tinggal memberi atribut style. Ya, kita buat tanda petik pada elemen tag HTML yang ingin kita buat inline CSS-nya. Nah, contoh saya ingin membuat kotak berukuran panjangnya 100 pixel, lebarnya 100 pixel juga dengan warna hitam. Maka kodenya tag div style, di mana width sebagai panjang dengan 100 pixel, lalu height itu sebagai lebar 100 pixel, background color untuk warna latar belakang warna dari kotak yang kita buat itu berwarna hitam, yaitu black, lalu tutup dengan tag tutup div. Selanjutnya, internal CSS. Nah, internal CSS ini adalah kode CSS yang ditaruh di antara kode tag head dan tag tutup head. Nah, kemudian selector CSS ini juga bisa ditaruh pada di antara tag style, tipe, tanda petik 2 yaitu text, strip CSS, tanda petik 2, tutup. Lalu kita tutup lagi dan ditutup dengan tag tutup style. Nah, contohnya ini adalah tipe dokumen HTML-nya. Ini seperti biasa. Struktur HTML yaitu tipe dokumen HTML, tag HTML, tag head, tag title. Nah, contoh inline CSS ditutup dengan tag tutup title. Nah, kita stylenya. Nah, ini adalah internal CSS-nya. Karena internal CSS itu biasanya diletakkan pada kode tag head. Lalu H1 inilah
Misalnya kita ingin membuat H1 itu berwarna merah. Nah, kita ingin membuat H1 berwarna merah, karena kita ini membuat internet CSS, jadi dia diletakkan pada kode tag head. Oke, lalu ditutup dengan kode tag tutup head, lalu tag body, tag H1. Di sini kita isi, hey ini contoh internal CSS, tag tutup H1. Lalu ditutup dengan tag tutup body dan tag tutup HTML. Nanti kalian perhatikan kode tag style tipe dengan teks ini tadi, tipe CSS internal CSS ini tadi, dan ditutup dengan tag tutup style yang berada di antara tag head dan tag tutup head. Baiklah, yang terakhir adalah external CSS. Ini adalah cara terakhir yang paling banyak digunakan dan memang wajib digunakan. Kalau kedua cara di atas tadi, seperti inline CSS dan internal CSS, kita harus menulis kodenya satu persatu di setiap halaman. Kalau halaman webnya dipakai cuma 5 halaman sih tidak masalah. Kalau ratusan halaman, bagaimana? Nah, fungsi utama external CSS adalah kita bisa membuat satu buah file CSS, kemudian bisa dipanggil di halaman apapun. Nah, penerapannya ini bisa kamu buat dengan file.css terlebih dahulu, lalu satu folder dengan dokumen HTML yang ingin kita buat CSS-nya. Nah, misalnya di sini saya buat file belajar.html dan belajar_style.css. Kamu bisa membuatnya dengan menggunakan teks editor HTML favoritmu. Nah, tahap pertama kita isi dengan kode belajar.html dengan kode berikut. Nah, ini adalah kode program HTML yang telah kita buat. Setelah kita membuat kode program ini, di kode tersebut masih menggunakan internal CSS. Ya, ini internal CSS tadi seperti saya bilang tadi, internal CSS itu text style yang biasanya atau kode CSS yang biasanya diletakkan pada tag head. Kemudian kita pindahkan kode atau dalam kurung kita memotong kode CSS internalnya, yaitu tag H1 dengan color ya dengan warna biru. Kemudian kode tersebut kita paste ke dalam file belajar style.css. Ingat ya, yang dipindah hanya selektornya saja. Text style, tipe text, strip CSS, dan tag tutup stylenya. Tidak ikut di-cut. Untuk membagi file belajar style.css-nya tadi, kita bisa membutuhkan tag link. Rel sama dengan style sheet ya, dengan tipe text strip CSS, referensi dari belajar style.css. Lalu masukkan URL atau nama file CSS yang ingin dipanggil. Dalam hal ini, karena masih satu folder, jadi langsung saja saya tulis belajar style.css. Misalnya file CSS yang ada folder lain, katakanlah folder style, maka URL-nya menjadi style strip belajar style.css. Sehingga isi dari file belajar.html ini menjadi doc tipe HTML, tag HTML, tag head, nah, tag title contoh inline CSS, tag tutup title dengan link. Nah, ini tadi link dari untuk style sheet eksternalnya. Kode link ini yang akan membantu memanggilkan kode CSS yang telah kita buat supaya nantinya bisa terpanggil dan H1 ini tadi bisa menjadi berubah sesuai dengan yang ada pada kode programnya itu. Nah, lalu di tag body, tag H1 akan buat external CSS ditutup dengan tag tutup H1. Lalu ditutup dengan tag body dan ditutup dengan tag tutup HTML. Dan file belajar style.css isinya di mana tag H1
dengan berwarna biru, maka hasilnya nanti akan menjadi warna biru pada H1-nya. Baiklah, sekian untuk penjelasan teorinya. Give it to me like